presiden nggak boleh salah berpikir. Presiden mesti bilang bahwa saya mau bangun ibu kota. Sebelum saya bangun, saya ingat ada prinsip dalam hukum lingkungan. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Itu filosofi dari tahun 70. Ketika hukum lingkungan itu diagung-agungkan, timbul satu problem bahwa kalau tidak di AMDAL, maka potensi bumi ini rusak, membahayakan manusia sekitar. Tanpa melalui AMDAL, itu artinya perampokan alam dan perusakan alam. Bahkan saya terangkan banyak lebar. Lalu presiden bilang, oke, nanti kita lakukan AMDAL. Enggak boleh. AMDAL harus sudah lebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Satu batang pohon ditebang, itu artinya sarang burung hilang, sarang semut hilang, potensi air mengalir dari tanah ke atas untuk diuapkan menjadi fotosintesis itu berhenti. Itu cara membaca ekologi sebetulnya tuh. Jadi ekologi nggak bisa dibaca sekedar soal teknis, ya gampang nanti kita timbun, nggak bisa. Menimbun pun artinya mengambil dari tempat lain. Ini ada kata-kata ya, tolak ibu kota baru, IKN, proyek oligarki, merampok uang rakyat. Apa makna secara filsafat bahasa ini? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus, itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya apa namanya ya, topos, bentar saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya tuh. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya tuh. Nanti saya dapat keterangan konseptualnya. Saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat itu. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah gitu. Artinya ada harmoni di dalam musik itu, maka kita nikmati keindahan itu. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan itu. Nah sekarang kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau, termasuk uraian presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah, karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi saya, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua, bahwa presiden akhirnya bilang enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan, nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya, ternyata partiturnya berantakan, konduktornya nggak ngerti note. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni, ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur tuh, jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak ibu kota baru? Oh, awalnya indah, tapi kok Anda berubah Pak Rocky jadi kritisi? Karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni, ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ada AMDAL. Maka saya ubah di pikiran saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu, tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat. Kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu
dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan kata lain, ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani, topos artinya tempat, artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia itu artinya tempat yang bagus. Sebetulnya salah terjemahan. Kalau kita pakai grammar bahasa Yunani namanya eutopia. Artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memakai istilah utopia, bacanya utopia. Artinya bagus, topia artinya topos, itu tempat yang indah tuh. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi sebetulnya cuma permainan psikologi aja tuh. Ada orang yang anggap, kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang enggak ada, karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak, di mana tempat jin buang anak? Itu ucapan aja sebetulnya tuh. Terhadap kejengkelan. Nah, kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana. Saudara ahli, dari judul berita yang saya bacakan tadi, tolak ibu kota baru, proyek oligarki merampok uang rakyat. Apakah judul ini mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan? Saya terangkan dulu, seringkali kacau pengertian kita tentang ujaran kebencian. Hate speech. Hate speech. Kata hate speech itu hadir di dalam sejarah peradaban karena ada peristiwa di masa lalu yang menyebabkan orang masa kini mengingat itu dan memakai itu kembali itu. Kalau saya bilang misalnya Yahudi, itu di Eropa itu kata yang intinya membela mereka yang mengalami siksaan oleh Nazi itu, oleh Hitler. Kalau di Indonesia dibilang Yahudi, artinya mereka yang pelit, culas. Jadi istilah itu di dalam konteks sejarah harus kita bersihkan lebih dahulu tuh. Nah, hate speech harusnya diterangkan peristiwa di masa lalu yang diungkapkan kembali di masa kini dan menimbulkan emosi tentang masa lalu. Itu namanya. Nah, di kita semua ujaran disebut hate speech, itu salah terjemahan. Artinya orang-orang yang bikin hukum ITE ini nggak ngerti sejarah dari hate speech. Saya tambahkan contohnya ya. Kalau ada seseorang menghina perempuan di Eropa, dasar perempuan bodoh itu, maka orang itu akan kena pidana itu. Karena nggak boleh menghina perempuan. Kenapa? Karena di masa lalu perempuan diandaikan sebagai penghuni neraka karena bersekutu dengan iblis. Bahasa Latinnya, bahasa Perancisnya femme fatale. Di setiap peristiwa ada femme-nya. Di setiap peristiwa yang fatalistis ada femme-nya. Femme itu artinya perempuan tuh. Karena dulu perempuan itu kalau dia lagi menyendiri, lalu mulai laki-laki lalu mulai cemburu, ini ada perempuan menyendiri di dalam rumahnya itu di tahun 1200 1300, dia dianggap sebagai sedang bersekutu dengan iblis, dengan setan. Lalu dia dituduh sebagai nenek sihir. Nenek sihir di Eropa pada waktu itu diburu untuk dibakar hidup-hidup tuh. Karena dianggap setiap perempuan yang berdiam di rumah, apalagi dia sendiri, pasti sedang merancang kejahatan. Maka gereja Katolik perintahkan bakar rumahnya, bakar dia tuh. Di Eropa ada 300.000 perempuan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai nenek sihir tuh. Padahal kemudian ilmu pengetahuan mengetahui bahwa perempuan ini lagi bikin peralatan rumah tangga untuk dijual di pasar. Laki-laki merasa tersaingi karena produk apa sekarang namanya itu UMKM perempuan lebih bermutu dari hasil laki-laki. Laki-laki cemburu, lapor pada gereja. Gereja bilang dia bersekutu dengan setan.
Jadi mengatakan dasar perempuan itu hate speech karena di belakang sana ada peristiwa yang memang membenci perempuan itu. Beda dengan di Amerika yang menganut prinsip silahkan bicara bebas tuh. Jadi kalau kita bilang kita menghina perempuan di Amerika, itu nggak akan ada implikasi apa-apa. Adanya implikasi etis. Satu waktu seorang perempuan, dia mau jadi profesor di Harvard University. Terus rektor Harvard yang dulu menteri keuangannya Bill Clinton, namanya Lawrence Summers, dia komentar ke publik, ngapain perempuan belajar matematika, kan kalian nggak bisa berpikir abstrak gitu. Heboh. Tetapi Amerika tidak bisa pidanakan si rektor ini karena dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kelompok feminis kemudian bikin petisi bahwa ini rektor yang nggak bermutu tuh. Akhirnya rektornya sadar, dia malu, dia mundurkan diri tuh. Jadi beda dengan di Eropa dengan di Amerika, karena Amerika nggak punya pengalaman nenek sihir tadi itu. Satu waktu mungkin di Italia ada Liga Eropa, MU lawan Liverpool. Lalu hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis bilang bolanya out. Hakim utamanya bilang dasar perempuan. Kalau hakimnya laki-laki pasti masuk bolanya tuh. Dihukum dia karena menghina kemampuan perempuan. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Itu intinya. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech karena nggak ada peristiwa di masa lalu. Ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Itu intinya tuh. Jadi filsafat bahasa membongkar hal semacam ini. Jin buang anak itu hate speech. Di mana hate speech-nya? Semua orang pakai istilah itu bertahun-tahun dan nggak ada problemnya. Apalagi nggak ada peristiwa di masa lalu yang membuktikan pernah ada seorang jin yang membuang anaknya tuh. Itu absurd. Ya, absurditas itu yang masuk di ruang pengadilan, makin absurd pengadilannya tuh. Kan itu intinya tuh. Saudara ahli, di dalam YouTube channel Bang Edi Channel itu, terdakwa ini membicarakan masalah data. Artinya data ini adalah hasil riset dari ada 8 LSM di sini. Dia bicara di situ, dia jelaskan bahwa proyek ini ada proyek oligarki, ada bukti-buktinya di sini. Di situ ada tambang-tambang ya dipunyai oleh para oligarki dan para penguasa-penguasa rejim ini. Nah, di situ juga disebutkan ada lobang-lobang tambang. Sudah dianalisa di dalam Masrin bahwa di situ banyak korban dan sudah ada yang meninggal. Nah, secara filsafat bahasa gimana ini? Pembicaraan ini gimana? Kalau saya pemerintah dengan mudah saya bantah itu. Nanti kita tutup. Nanti kita bersihkan. Nanti tapi ini fakta yang dia temukan, ada lubang. Artinya berbahaya itu. Sangat mungkin ada racun keluar dari situ. Tapi pemerintah kan kita akan tutup. Nah, saya pakai istilah saya, kedunguan pemerintah adalah dia melakukan keputusan politik sebelum melakukan amdal lingkungan. Itu kedunguannya tuh. Dan saya ucapkan di mana-mana bahwa pemerintah dungu dalam hal itu. Kalau orang bilang Anda menghina presiden, enggak. Saya menghina jalan berpikir presiden itu. Karena presiden nggak boleh salah berpikir. Presiden mesti bilang bahwa saya mau bangun ibu kota. Sebelum saya bangun, saya ingat ada prinsip dalam hukum lingkungan. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Itu filosofi dari tahun 70. Ketika hukum lingkungan itu diagung-agungkan, timbul satu problem bahwa kalau tidak di AMDAL, maka potensi bumi ini rusak, membahayakan manusia sekitar. Jadi waktu itu saya kritik keras bahwa pembangunan ibu kota tanpa melalui AMDAL itu artinya perampokan alam dan perusakan alam. Bahkan saya terangkan panjang lebar. Lalu presiden bilang, oke, nanti kita lakukan AMDAL. Enggak boleh. AMDAL harus sudah lebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Jadi itu prinsip. Jadi saya pakai prinsip ilmu pengetahuan di mana saya ngajar tentang environmental ethics, hukum lingkungan, saya ngajar etika lingkungan, bahwa tidak boleh AMDAL itu disusulkan. Itu berbahaya sekali. Dan filsafat lingkungan dimulai dengan halangi investasi melalui AMDAL. Kalau dia lolos, itu betul investasinya bagus. Bukan AMDALnya disusulkan. Jadi itu
soalnya. Jadi data itu betul-betul data yang memperlihatkan memang tidak ada AMDAL, karena itu timbul semua orang ada di situ. Greenpeace punya data yang sama, LSM lingkungan punya data yang sama. Jadi bagi penulis ini, saudara Edi, bagi Greenpeace, junto LSM, junto masyarakat dunia menganggap bahwa IKN itu adalah sebuah distopia, tempat yang buruk. Kenapa nggak ada AMDAL itu? Yang baik di mana? Memang kita lihat tempat itu baik hanya di laptop presiden, tapi itu laptop, bukan faktual. Tentu aja di laptop presiden dibuat bagus banget, ada burung yang terbang-terbang, nanti ada air mancur kiri kanan. Tapi saya yang belajar tentang etika lingkungan tahu betul bahwa satu batang pohon ditebang itu artinya sarang burung hilang, sarang semut hilang, potensi air mengalir dari tanah ke atas untuk diuapkan menjadi fotosintesis itu berhenti. Itu cara membaca ekologi sebetulnya tuh. Jadi ekologi nggak bisa dibaca sekedar soal teknis, ya gampang nanti kita timbun, nggak bisa. Menimbun pun artinya mengambil dari tempat lain. Jadi membuat lubang di tempat lain sama aja kan masalahnya tuh. Itu the very logic of ecological philosophy. Ini ada berita, Ciputra sulap kebun tempat jin buah anak jadi pondok indah. Apa maknanya? Sahabat bahasa. Coba baca ulang lagi. Sorry. Ciputra sulap kebun. Sulap ya. Sulap kebun tempat jin buang anak jadi pondok indah. Iya. Jinnya pasti marah. Karena nggak minta izin pada si jin. Jin untuk mana AMDALnya Anda pindahin kami itu. Kan itu soalnya. Jadi orang akan berolok-olok begitu. Tapi nggak ada orang yang tersinggung karena nggak mungkin jin ngomel pada investor. Kita yang ngomel, kita mewakili jin. Saya bilang itu curang karena Pondok Indah itu ada resapan air tuh. Kita tahu itu. Iya. Dari zaman SMA saya main-main di situ dan itu kebun pisang, kebun singkong di situ. Sekarang saya lihat jadi rumah mewah dan akhirnya nggak ditempati. Akhirnya jadi tempat kuliner di situ. Padahal tadinya mau dibikin perumahan, tempat orang Jakarta punya hiding place, punya tempat menikmati alam sekitar Ciputat, hutan Ciputat. Jadi begitu masalahnya. Jadi demi jin, saya akan bilang itu merusak lingkungan atas nama jin. Karena beritanya begitu kan, iya. Mengsulap Pondok Indah dari tempat jin buan anak jadi tempat orang kaya menimbun korupsi, kan itu jadinya kan. Ya, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, ya. Tadi kan saudara ahli katakan bahwa saudara ahli adalah sebagai seorang ahli filsafat ya, di mana kemudian mempelajari terkait berbagai macam cabang ilmu, diantaranya misalkan filsafat bahasa, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat negara. Nah, nanti mungkin saya akan mengarah ke arah sana, tetapi awal sekali terkait dengan filsafat bahasa tadi dikatakan terkait dengan metafora. Yes. Jadi metafora adalah bagian dari mana objek yang menjadi kajian dalam filsafat bahasa. Nah, karena memang ini dalam kasus ini kaitannya adalah terkait dengan metafora, maka sebetulnya saya ingin menanyakan sebelum masuk kepada kasusnya, saya ingin menanyakan apa sih sebetulnya hakikat daripada metafora itu sendiri dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi. Metafora itu kita sebut sebagai peralatan untuk melegakan komunikasi itu. Jadi kalau saya bikin metafora, ada orang yang tersenyum, ada orang yang marah itu. Kita mesti ucapkan itu supaya emosinya kena. Jadi metafora memang membangkitkan emosi. Ada orang yang merasa jin buang anak itu olok-olok, ada yang merasa tersinggung. Dua-duanya adalah ekspresi emosional. Manusia memang mesti kasih ekspresi itu. Kalau manusia saya bilang jin buang anak, ada yang diam doang, ya nggak ada ekspresi. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang yang nggak ada ekspresi kan? Bahkan robot punya ekspresi. Kalau di train dia dengan sekuensi logis, lalu algoritma dia itu setiap kali dia buka, setiap kali si robot itu ngetik jin buang anak, terlihat emoticon yang orang ketawa tuh. Lama-lama si robot tahu bahwa oh jin buang anak itu membuat orang bahagia tuh. Kan di dalam percakapan anak Betawi, rumah lu tempat jin buang anak itu saling ngakak tuh. Nggak ada orang yang tersinggung. Karena itu fungsi emosi itu. Jadi metafor di dalamnya ada abstraksi. Kalau saya berbahasa, saya tunda reaksi orang melalui metafor itu, maka saya akan lihat kenikmatan orang itu.
Dia marah sama saya apa dia senyum tuh. Jadi fungsi metafor adalah menunda ekspresi dengan mengabstraksikan itu tuh. Beda dengan yang saya sebut tadi simile itu, simail itu. Itu nggak boleh menunda ekspresi. Kalau saya bilang wajah Anda itu, kalau saya bilang ibu barusan bertanya dan saya pandang wajah ibu itu seputih kertas di depan Anda itu bukan metafor. Karena saya bisa langsung tunjuk warna wajah dengan warna kertas itu. Itu namanya persamaan. Itu beda antara persamaan dan perumpamaan. Tapi kalau saya bilang hati ibu seputih bunga melati itu abstraksi, itu metafor. Karena kalau diperiksa hatinya nggak putih, merah bahkan. Tetapi kata putih itu mengandung imajinasi bahwa dia bersih. Dia nggak pernah membohongi emak-emak. Dia nggak pernah korupsi. Dia nggak pernah terlibat di dalam kasus 303. Hatinya bersih itu. Saya bilang hati Anda putih. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya tujuan daripada metafora itu sendiri apa? Menikmati sekaligus membuat nikmat komunikasi. Itu maksud fungsi metafor itu. Setiap hari kita bikin metafor. Stand up komedi penuh dengan metafor, kita senang. Tapi ada yang tersinggung, ya biasa aja. Oke. Apakah metafora juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk berpikir? Ya, dengan bermetafor kita diminta membayangkan abstraksinya apa itu. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau itu datang dari kultur kita. Kalau metafor orang Irlandia yang tertawa, saya nggak bisa tertawa tuh. Karena saya tidak ada di dalam subculture ketertawaan itu. Satu waktu seorang pemikir Amerika yang melarikan diri dari Jerman, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini pengajar di New York University yang meneliti berkas perkara fasisme Nazi yang sedang disidangkan di Yerusalem tuh. Berkas perkara setebal-tebal gini yang ada di depan teman-teman penuntut umum tuh. Dia bongkar berkas perkara itu. Satu waktu berkas perkara dalam bahasa Inggris itu dia ceramahkan di depan universitas, dia pakai bahasa Jerman. Lalu publik bilang, Anda kan paham bahasa Inggris, Profesor Hannah Arendt, kenapa Anda pakai bahasa Jerman ke kita? Hannah Arendt bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman, bahasa ibu saya. Itu pertanda bahwa metafor, satire, olok-olok itu hanya bisa dimengerti oleh komunitas yang mempergunakan bahasa itu. Itu yang menyebabkan miskomunikasi kan. Jadi kalau saya bilang sebagai bahasa isyarat, dianggap itu merendahkan. Padahal di daerah tertentu ini justru pujian. Itu bedanya kan. Jadi ekspresi kita itu yang menentukan apakah kita memakai bahasa itu dalam upaya mengolok-olok atau justru dalam language scheme, dalam menghubung-hubungkan aspek-aspek kebahasaan untuk menimbulkan makna baru tuh. Nah, kasus misalnya tentu orang Betawi merasa ya memang itu tempat jin buang anak tuh karena jauh dari Betawi. Orang Betawi menganggap ya jangan dong dipindahin ibu kota itu, di tempat kita aja lah. Kalau makin jauh makin tempat jin buang anak. Mereka bercanda dengan itu. Bagi teman-teman di Kalimantan mungkin merasa kok disebut tempat jin buang anak. Begitu diterangkan mereka mestinya ngakak. Oh begitu ya cara Betawi. Jadi komunikasi cross culture itu, cross cutting loyalties itu yang memungkinkan kita bersahabat sebagai bangsa. Kan banyak metafor Madura yang kita nggak paham, tapi sekarang kita tertawa kalau disebut oh itu logika orang Madura tuh. Saya beli mangga dan mangga itu ternyata busuk. Orang Madura dengan gampang, Bapak baru beli satu mangga, saya satu karung yang busuk itu. Kan itu hanya ada di dalam kecerdasan orang Madura tuh. Jadi kita anggap oke, orang Madura punya semacam local reasoning yang kita anggap akhirnya jadi membahagiakan semua orang tuh. Demikian juga orang Betawi, demikian juga orang Kalimantan tuh. Saya seminggu lalu masih ceramah soal IKN di Kalimantan. Diundang oleh sebuah universitas yang dapat proyek IKN. Rektornya bilang begini, saya tahu Pak Rocky anti IKN, tapi saya undang untuk kita bertengkar gitu. Ini orang Kalimantan yang undang saya. Jadi saya bilang bagus betul loh.
Jadi dari perspektif itu di dalam perdebatan mahasiswa dari universitas itu sendiri terpecah. Ada yang pro saya, ada yang pro rektornya. Jadi sebetulnya ini hal biasa itu. Nah, kita ingin membiasakan supaya pertengkaran akademis, bahkan pertengkaran dengan memakai bahasa itu bagian dari upaya kita untuk ya saling mengakrabkan. Saya balik pada fungsi tadi. Metafor itu fungsinya justru untuk mengakrabkan percakapan. Itu bukan untuk membelah percakapan. Nah, dalam upaya itu pasti ada yang tertawa, pasti ada yang nahan kejengkelan, tapi yang nggak usah sampai di depan Pak Hakim lah kalau cuma soal itu kan mestinya. Kan itu indah kan kalau metafor Betawi dipahami oleh orang Batak, metafor Batak dipahami orang Ambon, metafor Ambon dipahami oleh saya misalnya tuh. Itu indahnya metafor. Jadi metafor itu adalah keindahan dalam berbahasa untuk mengakrabkan percakapan.